Oke, jadi fitur baru di Ecoret Online selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gaji dan tunjangan serta karyawan. Nah, kalau di Ecoret 5, untuk karyawan belum bisa kita input. Tapi kalau di Ecoret Online kita sudah bisa input karyawannya. Kalau di Ecoret 5 kita hanya bisa menginput salesman-nya saja. Sedangkan karyawan yang lain seperti pegawai biasa, accounting, dan lain-lain tidak bisa diinput. Nah, sedangkan kalau di Ecoret Online sudah bisa diinput dan sanggup untuk menghitung PPh 21 serta report-reportnya. Oke, jadi kita mulai saja. Kita langsung menginput karyawan. Nah, sebelumnya juga di profil perusahaan, kalau saya buka kembali ya, profil perusahaan kita bisa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nama-nama karyawannya. Jadi misalnya ini ya, Kevin sebagai accounting, George sebagai sales, Charles sebagai sales, Truly sebagai warehouse, dan Sultan sebagai production. Dan ini NPWP-nya masing-masing. Oke, jadi langsung saja saya input. Misalnya Bapak Kevin ya. Kevin posisi jabatannya accounting. Nah, di sini sebagai karyawan tanggal masuk misalnya 01/01/2016, 1 Januari 2016. Nah, nomor KTP-nya bisa kita sesuaikan. Kemudian misalnya cabangnya dia di kantor pusat dan departemennya dia di finance dan accounting ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menginput dikenakan PPh 21 atau tidak Bapak Kevin ini, dan juga nomor NPWP-nya juga kita masukkan ya, saya copy paste aja. Nah, nomor NPWP-nya. Nah, di sini ada status pekerja, pegawai tetap atau bagaimana ya? Kita harus sesuaikan dengan peraturan perpajakan di PPh 21. Kemudian status PTKP-nya juga bisa kita tentukan. Nah, ini sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan PPh-nya mulai dihitung sejak kapan? Misalnya Januari 2016 ya, kita bisa lengkapi yang lain-lain, alamat dan lainnya bisa kita lengkapi juga. Oke, setelah itu saya klik simpan dan saya masukkan lagi misalnya George ya. Bapak George. Nah, ini sebagai misalnya manajer marketing ya, seperti itu. Tanggal masuknya misalnya tanggal 01/01/2016 ya. Nah, saya buat saja seperti itu. Cabangnya di Jakarta Selatan atau di kantor pusat juga ya, saya bisa buat. Nah, kemudian sales marketing departemennya. Alamat dan lain-lain bisa saya buat juga dikenakan PPh 21. Kemudian saya copy lagi NPWP-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tanggal mulai dihitung, PPh-nya tahun 2016 bulan Januari. Saya lanjut lagi untuk Charles, Truly, dan Sultan ya. Nah, jadi saya lanjut saja. Bapak Charles. Sales. Jadi kalau dia sebagai seorang salesman, maka kita harus centang penjual ya. Nah, jadi di sini kita centang penjual artinya dia dianggap sebagai salesman. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya departemennya Sales and Marketing, tanggal masuknya 01/01/2016 ya, seperti itu. Nah, alamat PPh 21, nomor NPWP bisa saya copy saja. Saya copy, saya tempatkan di sini. Nah, Januari 2016. Nah, berarti untuk si manajer marketing Bapak George bisa merangkap sebagai salesman selain seorang marketing manager. Jadi saya tandain di penjual. Nah, saya simpan ya. Nah, saya edit lagi tadi George sebagai penjual. Nah, setelah itu saya masukkan data yang baru, yaitu Bapak Truly ya. Saya copy memang NPWP-nya. Setelah itu saya lihat di sini Bapak Truly. Misalnya manajer warehouse ya, seperti itu tanggal masuknya 01/01/2016. Nah, setelah itu nomor KTP, cabang dan lain-lain, departemen, warehouse ya, tidak sebagai penjual. Nah, ini adalah nomor NPWP-nya.
tanggal Januari, bulan Januari dihitung, PPh, dan yang terakhir saya akan masukkan Sultan. Saya copy terlebih dahulu. Bapak Sultan. Nah, di sini saya pilih misalnya Production Department. Ya, nomor KTP dan lain-lain. Nah, tanggal masuk. Kemudian alamatnya bisa dilengkapi nanti, NPWP, dan dihitung PPh mulai Januari 2016. Nah, dengan demikian sudah ada. Nah, ini ya, posisi jabatan. Oke, saya lupa. Bapak Sultan misalnya sebagai manajer produksi ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti sudah ada 5 orang pegawai dengan 2 orang yang dianggap sebagai salesman, yaitu George dan Charles. Oke, jadi setelah memasukkan data-data karyawan sekaligus salesman, kemudian saya juga bisa melakukan setting terhadap, nah saya klik di perusahaan, di gaji dan tunjangan. Nah, jadi di sini saya menggunakan hanya 2 komponen saja. Jadi misalnya yang pertama saya gunakan adalah gaji pokok. Jadi di gaji pokok ini saya pilih dulu akun bebannya. Jadi misalnya salary expense ya, JIA expense. Contohnya seperti itu. Saya klik simpan sekaligus tunjangan hari raya. Ya, tunjangan hari raya saya tidak ingin gunakan. Saya klik nonaktif saja. Saya klik simpan, tapi beban harus diisi. Misalnya saya pilih dulu sementara add miscellaneous ya. Misalnya miscellaneous general administration expense. Nah, saya nonaktifkan, saya simpan. Setelah itu saya tidak ingin menggunakan tunjangan bonus. Nah, di sini juga saya nonaktifkan, tapi saya harus pilih dulu akun bebannya, misalnya miscellaneous juga. Oke. Nah, di sini saya akan mengaktifkan tunjangan makan. Jadi saya akan memakai 2 komponen, yaitu gaji pokok dan tunjangan makan saja. Ini sebagai contoh. Jadi Anda hendaknya mengikuti peraturan perpajakan dan juga peraturan yang berlaku di perusahaan Anda ya. Jadi di sini nonaktif, saya lepas, saya tidak centang, dan saya pilih misalnya meal, tunjangan makan, meal and health, JIA expense ya, seperti itu. Jadi settingannya adalah tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk tipe gaji dan tunjangan. Nah, ini bisa dipilih berdasarkan peraturan perpajakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Nah, saya simpan saja. Berarti sekarang statusnya untuk gaji pokok tidak nonaktif tidak ya, berarti aktif dia. Dan tunjangannya juga di sini tertulis tidak, artinya aktif. Oke. Oke, jadi selanjutnya saya tutup ini dan saya masuk di buku besar dan saya masuk di pencatatan gaji ya. Nah, ini satu fitur baru juga. Jadi kita bahas sekalian gaji tunjangan, karyawan, dan juga di pencatatan gaji. Jadi misalnya di pencatatan gaji, saya lakukan pencatatan gajinya misalnya di kantor pusat, gaji bulan Januari 2016, misalnya tanggal 31 Januari 2016 ya. Saya buat seperti ini. Nah, di sini jatuh temponya bisa saya buat misalnya di tanggal 02 Februari 2016. Nah, seperti berikut ini. Jadi saya langsung catat dulu gajinya. Kemudian saya akan ambil ya, misalnya Charles. Nah, Charles, oke, ini hutang beban harus diisi. Jadi hutang bebannya saya ambil di sini. Hutang beban harus diisi berarti saya cari salary payable ya. Nah, salary payable. Nah, saya cari yang pertama yaitu si Bapak Charles. Jadi misalnya gaji pokoknya 10 juta. Kemudian tunjangan makannya 5 juta. Nah, di sini sudah akan dihitung pajak penghasilannya secara otomatis oleh Accurate. Berarti total yang dibayarkan adalah 13.900.667. Sedangkan pajak penghasilan PPh 21 1.083.333 ya.
Nah, di sini juga ada fasilitas untuk mengambil gaji bulan lalu. Jadi bisa kita mengambil gaji bulan lalu apabila kita mencatat gaji bulan sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Saya klik lanjut. Nah, misalnya saya pilih lagi Bapak Kevin. Misalnya Bapak Kevin gajinya 1 juta dan tunjangan makannya 100.000. Nah, berarti pajak penghasilannya tidak ada karena masih di bawah PTKP ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya klik lanjut. Berarti pajak penghasilan di Bapak Kevin tidak ada. Nah, ini adalah suatu bentuk catatan gaji yang merupakan fitur baru dari Accurate Online. Jadi, misalnya saya simpan, saya ajukan persetujuan, setelah itu saya buka lagi ya, saya buka lagi transaksinya. Nah, sekarang saya bisa melihat rincian jurnalnya. Jadi jurnalnya sebagai berikut ya. Jadi ini merupakan suatu pencatatan akrual beban gaji. Nah, jadi ada tax payable dan tax salaries payable yang akan kita bayarkan kemungkinan di bulan berikutnya karena ini sudah tanggal 31 Januari. Oke, jadi hubungannya nanti pada saat misalnya di tanggal saya klik di buku besar, saya maaf bukan di buku besar ya, di cash and bank, saya misalnya buat di pembayaran. Nah, di pembayaran ini saya pilih cash bank, misalnya saya bayar dari cash rupiah. Nah, di sini saya bisa ambil di pencatatan gaji yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi, pencatatan gaji ada hubungannya kepada other payment atau pembayaran. Nah, ini di pencatatan gaji ini saya bisa memilih. Nah, pencatatan gaji yang mana? Nah, di sini ya, misalnya gaji yang dibayarkan 15 juta, saya klik lanjut. Nah, maka akan ada jurnalnya yaitu salaries payable di debit dan cash rupiah di kredit. Nah, akan dibalikan jurnalnya karena sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan akrual terhadap beban gaji tersebut. Nah, jadi ini saya batalkan saja, tidak saya input ya. Yang penting kita sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan fitur yang terbaru yaitu gaji tunjangan sekaligus karyawan dan di sini juga ya pencatatan gaji dan juga sekaligus terhadap pembayaran yang bisa diambil dari pencatatan gaji yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi apabila saya kembali kepada fitur pencatatan gaji ya, sebelumnya kan kita sudah melakukan pencatatan gaji yang ini ya. Nah, ini dia pencatatan gaji. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui tutorial atau petunjuk-petunjuk bagaimana cara menginput di Accurate Online ini Bapak Ibu bisa klik di sini ya, ada lampu, ikon lampu. Nah, ini bisa kita klik. Nanti akan tampil manual book sehubungan dengan modul yang sudah kita buka ini ya, misalnya pencatatan gaji, berarti yang akan tampil adalah manual book pencatatan gaji. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana melakukan pencatatan gaji sekaligus ada perhitungan PPh 21 gaji karyawannya. Nah, ini dia ya. Nah, bagaimana melakukan pencatatan gaji dan juga perhitungan PPh 21 gaji karyawan. Nah, ini cara-caranya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini untuk agar bisa memahami perhitungan yang dilakukan oleh Accurate Online. Oke, jadi yang perlu Anda ketahui di sini pada saat kita sudah menginput karyawan, maka di laporan akan muncul yaitu formulir 1721 dan 1721A ya. Ini untuk kegunaan dalam hal perhitungan dan pelaporan juga bukti potong PPh 21. Nah, ini bisa nanti kita manfaatkan. Jadi, untuk itu mungkin Bapak Ibu harus konsultasikan dengan bagian HRD di perusahaan Bapak Ibu untuk menggunakan modul dan fitur-fitur PPh 21 yang ada di Accurate Online ini.